Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama wa li jami'il muslimin wa muslimat ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan dalam keadaan baik di subuh hari ini, keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri ibadah. Karena inti hidup kita diciptakan untuk ibadah, ya, untuk tunduk kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Dan untuk tunduk dan jadi hamba Allah itu perlu ilmu, ya. Maka ilmu itu menjadi wajib. Semua apa yang harus kita lakukan kewajiban kepada Allah, maka ilmunya pun wajib. Salah satunya kita perbaiki ilmu itu dari sholat. Jadi sholat ini adalah amal yang pertama akan kali dihisab. Maka bagaimana kita bisa mengabaikannya? Jadi jangan sampai kita tahu bahwa sholat akan dihisab pertama kali, tetapi kita malah menyepelekan sholat tersebut. Banyak yang disiksa karena sholat, apalagi yang gak sholat, jangan ditanya. Yang sholat saja banyak yang celaka. Wawailul lil musallin. Jadi banyak yang celaka, ya. Nah, maka kita alhamdulillah diberikan waktu untuk terus memperbaiki sholat sepanjang umur kita. Jadi setidaknya, ya, walaupun sampai akhir hayat sholat kita masih begini, tetapi insya Allah kita ada proses untuk memperbaiki, ya. Jadi dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang memperbaiki sholat, ya, bukan orang yang lalai di dalam sholat. Karena kalau kita merasa cukup dengan ilmu yang ada, kemudian sholat terus menerus, maka bisa dijadikan kita sebagai orang yang lalai. Kenapa? Karena tidak memperbaharui ilmunya. Sedangkan yang namanya ibadah itu perlu ilmu, dan ilmu itu sering lupa, itu persoalannya. Maka ikatlah pertama dengan tulisan, yang kedua dengan murojaah. Ya, jadi pengikat ilmu itu dengan tulisan, dengan murojaah. Makanya para ulama yang berkah ilmunya yang ada tulisannya sampai sekarang. Kalau kita tidak, kalau para ulama tidak menulis, ya itu tidak akan dapat apa-apa hari ini. Makanya para ulama menulis kitab-kitab, menulis penjelasan-penjelasan hukum, ya. Makanya ada sampai sekarang. Bahkan Quran pun ditulis sampai sekarang. Makanya ada pada diri kita, hari ini nyampe pada kita, ya. Maka kita pun begitu, ya. Jadi mengulang-ulang dan menuliskannya, ya. Karena seperti
kuda liar ilmu itu yang disampaikan seperti kuda. Kalau nggak diikat dia akan kabur. Kalaupun ada lagi itu pasti kuda yang lain. Gitu. Itu ilmu yang lain yang tadi udah kabur. Maka ikat. Kalau diikat nanti bisa dicek lagi yang terikatnya gitu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai doa iftitah ya. Jadi takbiratul ihram, kuatkan, latihlah diri kita untuk mengucapkan lafaz takbiratul ihram dengan baik, dengan khusyuk ya. Allahu Akbar, panjang pendeknya juga harus tepat supaya tidak mengubah makna ya. Kemarin insyaallah aturannya sudah kita bahas tentang Allahu Akbar. Kemudian yang kedua tentang niat. Masukkan niat di dalam takbiratul ihram itu yang wajibnya adalah 4. Yang pertama niat untuk sholatnya yaitu sholli. Yang kedua niat apa? Mengucapkan nama keparduan namanya ya, nama sholatnya. Yang ketiga fardu atau sunnahnya. Yang keempat kalau kita bermakmum wajib untuk makmuman. Jadi minimal di dalam diri kita ketika bermakmum, misalnya subuh sholli fardu subhi ya, makmuman. Sholli fardu subhi makmuman, niat saya sholat fardu subuh bermakmum atau menjadi makmum gitu. Yang sederhananya ya, yang wajibnya. Kemudian kita lanjut ke doa iftitah. Doa iftitah adalah doa pembuka yang dibaca ketika setelah takbiratul ihram dan sebelum surat Al-Fatihah. Kemarin versi pertama biasanya yang umum di kita dipakai yang kemarin ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya. Coba kita baca lagi Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar artinya kabiran walhamdulillah kasiran wa subhanallah bukratan wa asilan waktu petang. Bukratan waktu pagi, wa asilan waktu petang. Jadi segala puji bagi Allah. Allah itu maha besar dan maha suci Allah ya. Baik di waktu pagi dan waktu petang. Jadi nggak berubah Allah itu ya. Nah itu yang versi pertama, kalimat atau rangkaian pertama ya. Nah biasanya kita itu kan menyambung lagi dari iftitah itu dengan ya wajah lillahi, atau ada yang pakai ini ya, ini wajah lillahi ya. Dalam hadisnya sebenarnya nggak ada ini, ada juga langsung wajah lillahi fataras samawati wal ardu hanifa ya. Itu lanjutannya. Kita lanjutkan wajah ya. Kalau yang pakai ini ya boleh. Kalau enggak juga sebenarnya sama aja. Ini sesungguhnya saja. Wajah itu aku menghadapkan wajahku, sama aja gitu kan. Walaupun nggak pakai ini. Kalau dalam hadisnya memang nggak ada ini. Wajah itu, ya, itu kan yang dipakai betul kan? Yang setelah wasilah itu, wajah itu
Wajjahtu. Waw, jim ada tasdidnya, kemudian ha besar, kemudian ta. Wajjahtu. Itu ha besar. Wajjahtu. Maka kita di dalam bahasa Indonesia kan wajah ya. Makanya sekali lagi bahasa Indonesia itu banyaknya dari bahasa Arab. Wajah, kenal kan? Iya kan? Itu dari bahasa Arab. Wajah, ya. Wajah artinya menghadap gitu. Wajah itu. Kalau bahasa kita bukan wajah ini. Artinya menghadap, ya kan wajah, benar wajah. Tu itu kan aku, berarti wajah tu berarti aku hadapkan. Itu artinya kan. Wajah tu itu aku hadapkan. Atau kalau bahasa Indonesianya yang ini yang lebih cocok adalah aku hadapkan wajahku. Ya, aku hadapkan wajahku gitu. Kan lebih ini ya, lebih bisa dimengerti secara bahasa Indonesia. Aku hadapkan wajahku, ya. Wajhiyah kan? Jadi wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku, kan itu dipakai ulang-ulang ya. Wajhiyah itu dari wajah itu. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajhiyah wajahku. Biar lengkap. Jadi satu penggalannya gitu. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku. Itu sama ya tulisannya, pakai jim, pakai ha besar. Wajah tu wajhiyah, ya. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku, ya. Kemudian lilladzi, kepada, kalau bahasa ini kepada yang, kepada yang. Lilladzi ada tasdidnya di ulang kedua. Lilladzi pakai dal yang ada titiknya panjang. Lilladzi. Kemudian fatoro, fato. Jadi fatoro, fatoro itu artinya menciptakan. Berarti lilladzi fatoro, kepada yang menciptakan. Kemudian as-samawati, apa? Samawati itu langit. As-samawati itulah langit. Kemudian wal ardo, fatharas samawati wal ardo. Apa wal ardo? Dan bumi. Fatharas samawati wal ardo, ya. Fathara yang menciptakan, as-samawati langit, wal ardo dan bumi. Kemudian hanifan, itu secara lurus, hanif, ya. Ini bahan ininya dulu, apa namanya, secara kata per kata. Memang kalau kata per kata enggak enak sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ini kan kata per kata dulu. Hanifan secara lurus, musliman dan berserah diri. Nah, sampai situ dulu. Musliman berserah diri. Tapi kalau artinya secara ininya adalah wajah wajhiyah lilladzi, atau wajah wajhiyah, aku hadapkan wajahku, ya, lilladzi fataras samawati wal ardo, kepada
kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi. Gitu. Ini arti secara kalimat lengkapnya secara bahasa Indonesia. Ya, gitu. Jadi lebih ini ya. Aku hadapkan wajahku, wajhiya. Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi. Ya. Hanifan musliman artinya sebagai muslim yang lurus, atau bisa dikatakan sebagai muslim yang hanif, itu yang ikhlas. Ya, gitu. Jadi saya hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas. Itu ininya, ya, hanifan musliman, ya, sebagai muslim yang lurus atau muslim yang ikhlas. Coba kalau kita renungkan bahwa kita lagi sholat itu menghadapkan wajah kita, menghadap, ya, gitu, menghadap wajah. Makanya kan wajah ini ketika kita dibenturkan dengan tuduhan, misalnya kenapa sih umat Islam itu menghadap Ka'bah, sarwa tidak berhala, gitu. Betul kan? Kan ada sekarang ininya kata-kata seperti itu dari orang-orang kafir. Sama aja katanya orang Islam juga ngadapnya kena batu, Hajar Aswad di ciuman, batu Ka'bah di kelilingan. Ada bedanya kan? Coba kenapa kita juga di dalam niat sering kita juga ucapkan mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat, dan bahkan menjadi syarat sholat menghadap Ka'bah. Bahkan kalau di Masjidil Haram yang ngelilingin Ka'bah, sholat semua menghadap ke Ka'bah. Apa bedanya dengan berhala yang orang melakukan? Ada bedanya. Ini argumen ini harus kita punya saat ini. Kenapa? Karena kita pasti mikir jadi ragu. Oke, jangan itu. Orang-orang yang lemah ilmunya akan mengiyakan bahwa beda orang menyembah patung-patung Maya, sarwa gitu, tina batu, sarwa tina benda. Bedanya apa? Sebenarnya sederhana. Kita disuruh Allah menghadap ke situ. Kalau orang nggak ada yang nyuruh, silakan aja cek orang-orang itu. Muhammad yang kita bahasnya kan di lingkungan terbatas. Kalau kita tanya pada orang-orang lain, siapa yang nyuruh mereka nyembah patung? Rata-rata adalah ide kreatif. Betul. Sama kayak proses di dalam Al-Quran ada proses Bani Israel menyembah patung sapi. Ada kan juga kisah itu. Patung sapinya dibuat sendiri, kemudian disembah sendiri. Ketika Nabi Musa menegur mereka, kenapa kok begitu? Mereka sederhana jawabannya. Kami itu perlu simbol, tahu kita. Ide kreatif. Maka di dalam Islam seandainya, bukankah Allah contohkan kiblat itu menjadi dua dulu? Ya, pertama kemana? Masjidil Aqsa. Berarti ke Masjidil Aqsa juga ya masjid, batu juga bangunan. Kan beberapa tahun Rasul itu ke Masjidil Aqsa, lalu balik ke Ka'bah. Artinya apa? Di sini bedanya. Kita tuh bukan menyembah batunya, bukan menghadap batunya, tapi karena Allah nyuruh. Dan bukan berarti Allah ada di situ. Hanya Allah aja mengarahkan. Makanya kata para ulama, hikmah dari dua kiblat itu adalah ini. Salah satu jawaban untuk hari ini, bahwa kita tuh disuruh Allah. Seandainya misalnya berubah hari ini, ada karena wahyu mau udah ada. Misalnya di zaman Rasul ada wahyu lagi ke arah Yaman, misalnya pasti ke arah Yaman kita hari ini. Karena Allah yang menyuruhnya, arahnya ke situ. Pokoknya kata Allah begini. Berarti kita mah dasarnya adalah ketaatan kepada Allah, tauhid lagi. Bukan karena ngarang.
ya. Nah kalau Syiah ngarang hari ini, ya Ka'bah serangan di Iran, ya Ka'bah serangan, kernyaingan Ka'bah ini, bahkan kan belum dihancurkan, bahkan Hajar Aswad pernah dicuri oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Hasad, jalan mati ke Arab, dicopot, kan sempat hilang, ya ini apa Hajar Aswad itu, ya. Karena hasad. Nah sekarang si A itu membuat Ka'bah sendiri, membuat tempat tawaf sendiri, makanya sesat mereka itu, ya. Gitu. Kenapa? Hawa nafsu, pemikiran sendiri. Nah kalau kita ya menghadap kiblat itu perintah Allah, tapi coba kita renungkan di doa kita. Doa kita sebenarnya wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ini untuk penegasan bahwa kita bukan menghadap Ka'bahnya, tapi menghadap pencipta langit dan buminya. Ya, gitu. Sebagai muslim yang ikhlas, hanifan musliman. Nah ini juga jadi jawaban bahwa hakikatnya kita secara badan memang kepada Ka'bah, ke kiblat kita ini, dan itu pun perintah Allah. Tapi pada dasarnya kita sedang menghadap Allah yang fataras samawati wal ardh, yaitu Maha Pencipta langit dan bumi, gitu. Ya, ini yang harus kita renungkan. Jadi kalau ini kita pahami dari iftitah saja, kita sebenarnya harusnya sudah konsentrasi ke Allah, kan gitu. Kita bukan menghadap manusia, bukan menghadap orang, ya, tapi benar-benar menghadap Lillazi fataras samawati. Dan di sininya wajhiyah, benar-benar aku hadapkan wajahku, ya. Berarti ini yang harus menjadi ini dalam diri kita, direnungkan. Makanya kita mungkin hari ini belum sempat atau belum sampai ke pemikiran itu karena ya belum tahu artinya. Karena kita kan ya belum dihafal sampai sekarang, lempeng jadinya. Pas maca ya pasti lempeng. Wajah lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman, kan? Wa ma ana minal musyrikin, misalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, lempeng. Apa artinya? Artinya kan kalau lempeng tidak masuk pada kalbu. Coba kalau kita sekarang mulai renungkan dari Allahu Akbar kabira, ya Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Engkau ya Allah dengan pujian yang banyak. Subhanallah, maha suci Engkau, tidak ada cacat Engkau, tidak ada zalim kepada kami. Bukhatan di pagi hari, wasilan dan petang hari. Wajahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang maha menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, sebagai muslim yang ikhlas, sebagai muslim yang ikhlas, sebagai muslim yang lurus, ya. Kemudian ditegaskan lagi wa ma ana minal musyrikin, ya, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, kan tadi tuduhannya kita nyembah Ka'bah kan musyrik. Padahal di sininya ditegaskan bahwa kami ini wa ma ana minal musyrikin, bahwa saya bukan bagian dari orang-orang yang musyrik, ya. Kenapa? Karena kita menghadap zat yang maha pencipta langit, yaitu Allah, ya. Nah gitu. Jadi sampai minal musyrikin itu nyambung maknanya sampai situ. Wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan, atau kalau mau dimasukkan hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Jadi cara bacanya boleh dipenggal sampai muslimah gitu ya. Misalnya begini, wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Seperti itu ini bacanya, penggalannya. Wa ma ana minal musyrikin. Itu ini penggalan membacanya begitu, ya.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Karena itu satu rangkaian makna, ya, gitu. Atau boleh nggak sampai wal arda, boleh juga. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, misalnya gitu. Nah kita kebiasaan gimana? Adalah kebiasaan. Tapi jangan sampai salah menggal gitu. Ya salah menggal nanti maknanya tidak nyambung gitu. Ya salah ngarehab tong di mana wae gitu ya. Ininya penggalan kalimatnya. Nah itu ya, wajah wajhiyan alladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, jadi dijelaskan lagi di ujungnya bahwa saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang mengadakan tandingan untuk Allah. Jadi Allah satu-satunya. Makanya Ka'bah itu bukan tandingan. Hanya Allah menyuruh saja kita ke Ka'bah. Ya, Allah menyuruh kita menghadap ke Ka'bah. Seandainya menyuruh kepada yang lain, kita akan menghadap juga. Jadi tetap kita adalah hanifan musliman, itu yang jadi pokok. Kita sebagai muslim yang lurus dan ikhlas, ya. Kita menyembah hanya Allah dan bukan orang-orang yang musyrik. Jadi insya Allah ini kan pernyataan kita, ya. Makanya kalau orang yang sholatnya benar kan nggak mungkin musyrik gitu. Toh pernyataannya diulang-ulang kita itu bukan orang musyrik. Maka aneh kalau ada orang sholat masih musyrik, berarti belum sholat atau belum baik sholatnya, ya gitu. Karena nggak mungkin orang yang sudah baik sholatnya dia menduakan Allah, padahal sholatnya untuk Allah. Kan kita lagi menghadap lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Zat yang Maha menciptakan langit satu-satunya, ya gitu. Jadi nggak mungkin di dalam kehidupannya menduakan Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah, meyakini ada manfaat selain Allah. Ini tauhid kita harus ditingkatkan, ya. Jadi nggak boleh ada kekuatan-kekuatan yang kita masukkan ke dalam diri kita selain Allah. Gitu. Makanya kita yang lemah-lemah iman, ya, kita kan lemah iman itu. Makanya jangan pernah ngukut benda-benda gak jelas. Kan kita lemah iman. Kayak batu ali, padahal segede misalnya. Kemudian ketika memakainya ada rasa, itu lemah iman kita. Ada rasa jadi pede, benar-benar pede bisa atau asa-rasa jadi gagah gitu. Itu kita lagi musyrik, lagi merasa bahwa ini bangsa dan kekuatan. Dan Nabi sunnah pakai ini, Nabi pernah pakai apa ini? Itu sebagai tanda apa? Cap sekarang itu. Cap surat. Nabi pakai karena di dalam cincinnya ada Muhammadur Rasulullah tulisan. Jadi Nabi itu untuk cap, cocokin karena bintang, cocokin karena surat, itu Nabi. Jadi bukan gagayangan, sebenarnya bukan apa-apa. Sekarang keindahan dan sebagainya silakan. Keindahan kan sekarang dijual mahal, beredar setelunting sebatu, karena disangkanya ini batu siluman kambing misalnya. Jadi lamun dipakai kuat bisa ngobrol mobil kan. Jadi kan itu musyrikannya di situ. Benda itu sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi jiwa kita yang lemah itulah yang membuat kita ini. Ayat keris, keris dulu yang biasa ada sebagai senjata, tapi hari ini dijadikan apa? Seolah ada tuan, ada kekuatannya. Jadi mau keris ya karena motor gitu kudu ngegas gitu. Ya maju soalnya. Kan pasti ada gitu. Jadi pede, jadi wani. Karena keris eta rasa-rasa punya kekuatan. Itu kan lagi musyrik. Karena benda. Padahal benda dulu lagi cuma pakai senjata biasa. Tapi sekarang seolah bertuah. Keris bisa nampung. Emang diciptakan itu seimbang. Tina perakna ditangkungnya
geus ditanggungkeun bisa nangtung teh aya khodaman. Aya khodaman. Padahal emang dulu saking bagusnya membuat increase gitu kan. Jadi dibuat seimbang. Jadi ketika diberdirikan bisa. Jadi seimbang dari atas sampai bawah. Itu justru dulu menjadi kategori apa? Kriteria bagus enggaknya orang yang membuat. Gitu. Kalau seimbang berarti bagus. Gitu. Kan enggak mudah ya. Tapi sekarang dipercayanya apa? Boga naon? Jinan itu kan bisa nonton gitu. Bisa nonton gitu kan. Ya, besok kayaknya bisa nyari ya seimbang kan ya. Tidak mulai perang. Nah ini kelemahan jiwa kita. Maka kalau kita lemah, ya janganlah berhubungan dengan hal begitu. Ya, malah loba neangan geuning aja. Tapa ke Gunung Kawi, aya keris, belah keris teh meunang mawa di eta di pasar lor global. Ya, gitu. Jadi jangan pernah mengotori iman kita dengan benda-benda yang tidak jelas itu. Bahkan ini diajarkan oleh para sahabat. Jangankan yang begitu-begitu, yang jelas-jelas di dalam kehidupan ini bermanfaat tapi melalaikan kepada Allah, mereka hindari, dihilangkan. Jadi misalnya contoh ya, kita semua itu sering terlalaikan dengan motor. Jadi lamun aya motor teh, sholat jamaah malas dipijeun geus ngapa tentang motor teh. Lain dijual dibijeun, dia dibikeun. Itu saking hati-hatinya para sahabat. Padahal imannya kan luar biasa daripada kita kan. Jadi semua yang mengganggu taat kepada Allah itu bisa jadi potensi musyrik. Ya, jadi semua benda yang melalaikan kepada Allah, TV kan melalaikan, pijeun. Jadi kalau TV ini ngaganteng jadi sholat hati males, ngaji males, baca Quran jadi males. Berarti TV ngaganggu kan, pijeun. Kan? Di kilo fokus gitu lah. Namun harus kayak mana jual istilah nama. Semua yang mengganggu dalam hidup kita. Ya. Para suami misalnya istrinya nggak ganggu karena ibadah. Entah. Ada nggak contoh pijen istri? Ada. Nabi Ismail pernah membuang istrinya. Maksudnya membuangnya menceraikan karena kata Nabi Ibrahim ini nggak benar, ini istri nggak benar, maka gantilah tiang rumahmu. Senang pintu rumahmu ternyata pintu istrinya pakai simbol kalau dicerai kenapa ini nggak baik, ini cerai. Ya kenapa kalau menghambat ibadah, menghambat kehidupan, pijen silakan gitu, kayak gitu. Makanya cerai di dalam Islam itu boleh walaupun tidak dibenci ya. Tapi kalau jalan keluarnya adalah itu kan boleh gitu. Walaupun itu sangat dihindari ya. Kalau semua banyak alasan untuk menyatukan terus, karena fitnahnya setan itu adalah menceraikan manusia gitu. Dengan hal sepele. Kalau halnya serius nggak usah ditolerir. Kalau halnya sepele mah cuma perebut bantal. Karena perebut bantal istrinya yang dua, suaminya terkabagian ribut, cerai gara-gara terkabagian bantal itu. Nah jadi sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Allah bahkan mengganggu hubungan dengan Allah maka buang. Ya, maka inilah wajah dari total samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kemusyrikan ini harus diinikan ya dalam diri kita. Jadi sholat ini makanya dibuka dengan pernyataan bahwa saya bukan orang yang musyrik. Ya, maka hati-hati ya. Hati-hati dalam dunia ini. Bedanya sebenarnya gini, musyrik dan tidak. Bisa saja bendanya sama. Bisa saja aktivitasnya sama. Tapi yang membedakan adalah ini diperintah Allah atau enggak, itu bedanya. Kayak tadi ke batu Ka'bah itu. Kayak sama ke Hajar Aswad. Maka Umar bin Khattab pernah ini. Seandainya jadi karena Ka'bah Hajar Aswad ente batu nanaona gitu. Jadi
Jadi kayak ngomel kayak gak ada rasul. Seandainya Nabi, saya nggak melihat Nabi mencium, maka saya nggak sudi gitu ya. Gitu. Jadi makanya apa? Karena Nabi nyontohin aja. Jadi intinya adalah Allah dan Rasulnya memerintah kita. Itu intinya, gitu ya. Musyrik atau enggak juga di situ bisa terjadi. Contoh orang berobat itu bisa jadi musyrik kalau nggak karena Allah dan Rasulnya. Karena dia akan meyakini bahwa dokter bisa menyembuhkan. Tapi kalau karena dia niatnya Allah menyuruh sunnah Rasulullah, maka akan aman. Maka sembuh nggak sembuh nggak akan jadi perkara, karena yang penting usahanya saja. Jadi bedanya itu, ya, gitu. Bedanya itu adalah Allah dan Rasulnya ada nggak di situ. Ya. Bahkan hati-hati nih. Kita kan juga sering misalnya mengobati pakai Quran. Ya. Ketika yakin bahwa Qurannya itu yang punya kekuatan, ya bukan Allah, nah itu juga sudah menduakan Allah. Hati-hati. Makanya orang yang diruqyah, kata Nabi, nggak akan masuk surga langsung. Makanya kan kalau orang yang meminta diruqyah nggak akan masuk surga langsung. Maksudnya apa? Bukan berarti bakalan ke neraka. Nanti ditanya motivasinya apa. Kalau karena Allah dia selamat, tapi kalau karena bendanya dia akan dianggap musyrik dan disiksa Allah. Makanya tuh kalau yang diruqyah, maksudnya minta diruqyah, itu harus hati-hati apa ininya, niatnya. Apakah karena Allah atau karena meyakini bahwa ada benda yang bertuah. Nah, itu hati-hati. Kalau kita ketika membacakan Al-Fatihah kepada air, apa kita meyakini air dan Fatihah itu, atau kita meyakini keagungan Allah yang ada di situ? Makanya hati-hati, itu setengah gilok sedetik bisa jadi musyrik. Hati-hati pengobatannya, ya. Pengobatan itu walaupun ada Qur'annya, walaupun ada sunnahnya, tapi kalau kita yakin pada bendanya, maka musyrik. Kita harus yakinnya adalah ini diperintah Allah. Lepaskan dari kebendaannya, walaupun bendanya kita minum, bendanya kita pakai. Nah itu hati-hati ya di dalam pelaksanaan kehidupan ini. Maka tauhid ini harus terus dilakukan, harus terus dilatih dan dipahamkan pada diri kita, ya, gitu. Nah, gilok sedetik musyrik kita, ya, gitu, ya. Maka biasakanlah di dalam kehidupan ada pernyataan di awalnya itu biiznillah. Dengan izin Allah saya berobat sembuh. Ya. Kan banyak di percakapan kalau dokter, wah dokter itu mau mati. Hati-hati. Mati dokter itu. Jadi kadinya becos langsung mau mati. Langsung sembuh. Kan banyak kan obrolan gitu di dalam kehidupan kita nggak terasa. Tuh tadi itu nah manjur sudah itu mah. Kita lagi mendoakan Allah itu. Makanya biasakan biiznillah atas izin Allah saya begini. Biiznillah atas izin Allah saya begini. Jadi supaya bersandar ke Allah, ya gitu. Bahkan kan tidak ada apa-apanya yang kita lakukan ini. Makanya kalau tauhid ini lurus, ketika sakit nggak berbuat apa-apa juga minta Allah masih beres. Kan intinya, ya Allah kan engkau bisa menyembuhkan apapun dengan apapun. Saya pakai curug lah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi intinya bukan curugnya, tapi Allahnya. Gitu. Nah ini tentang wama ana minal musyrikin, ya, ditegaskan di dalam kita bahwa kita bukan orang-orang yang musyrik, ya. Coba kita ulangi, baca coba dari wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sekali lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras
minal musyrikin. Ana itu pendek ya, wa ma ana minal ya musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Wajah tu wajhiya apa artinya? Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, sebagai muslim yang lurus atau yang ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan bagian atau termasuk orang yang musyrik, ya, gitu. Musyrik itu untuk orangnya, aktivitasnya namanya syirik. Kan kita ada syirik, ada musyrik. Musyrik itu orang yang syirik. Syirik itu aktivitasnya, amal menyekutukan Allah namanya syirik. Kalau pakai mim jadi orangnya. Sama kan kayak muslim berarti orang Islam, ya, mukmin orang beriman, ya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi udah dua penggal tuh, masih banyak, masih ada ininya, tapi sedikit-sedikit karena makin banyak makin lupa. Jadi udah insya Allah dua, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Haditsuna wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang pakai awalul wa ana awalul muslim. Besok kita bahas inna sholatinya ya, wa nusuki. Makanya ini dalam sekali maknanya. Jadi iftitah ini dalam sekali, makanya kata Nabi yang haji betullah aku takjub pada doa ini kata Nabi. Kenapa? Karena futihat laha abwaabus sama, karena apa? Doa ini membuka pintu langit. Ya karena kita berdoa kepada apa? Zat pencipta bumi dan langit dan bumi, makanya terbuka. Area terbuka berarti nembus doa kita beres. Dari doa iftitah aja kita udah ngebuka langit gitu. Makanya kalau udah ngebuka langit berarti doa-doa di setiap rakaat kita, di setiap gerakan kita, di setiap semua rukun-rukun sholat kita dijawab Allah. Maka Rabbi firlinya insya Allah diampuni, ya. Rabbi warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni. Dikasih rezeki insya Allah yang sholatnya. Cuma kita dari awal tengah buka langit belah dengan wajah-wajah yang ada nangis itu yakin, terkonsentrasi atau lewat sebegitu saja. Coba kalau dari takbir kemudian iftitah bahwa kita membuka langit, maka setiap doa sampai kita salam dijawab Allah. Beres hidup kita ini. Karena di dalam sholat semua doa untuk hidup kita ada. Tak ada yang kelewat. Rizki ayah, diampuni ayah, ya. Untuk doa muslim ada, doa ta'awud di ujung ada, doa-doa ini. Di Al-Fatihah doa tentang hidayah, tentang taufik ada, ya kan? Apalagi pakai Qurannya lebih banyak. Udah dibuka langit, Qurannya lebih banyak. Di Quran doa semua, guys. Kemudian subhanallah doa juga, subhanallah wa bihamdihi. Jadi yang ruku sujud itu doa gitu. Jadi semuanya doa, maka dijawab oleh Allah, kan beres hidup kita. Makanya inilah yang menjadi landasan. Kenapa kalau sholatnya beres, hidup kita beres? Semua doa diijabah oleh Allah di dalam doa sholat. Nah hari ini kenapa belum beres? Karena bisa jadi kita belum paham juga sholatnya, belum benar juga sholatnya, ya. Makanya kita terus perbaiki sholat, khusyukkan sholat, tumaninahkan sholat, ilmui sholat, ya, seriuskan sholat. Kan kita terus di situ. Kan jadi insya Allah makbul ya. Kenapa? Hidup ini dimulailah dengan sholat.
perbaiki sholat, beres hidup kita. Udah beres semua, dina sholat udah didoakan kalau dijabah Allah. Nah, untuk dijabah Allah, buka poin kita dengan baik dan pahami, karena selama ini kan mungkin mewah. Kayak gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampaikan dulu nggak? Dibaca al-Fatihah untuk ain maknanya beda tuh. Ya pasti beda. Doaan. Kalau persisnya saya nggak tahu juga ketika pakai hamzah jadi apa artinya. Tapi minimal mulai artinya gitu. Ya kan? Jadi alaihim yang tadinya ala itu kan atas, alaihim mereka, atas mereka. Ya, jadi hamzah. Kalau ali itu jadi, tak kalau yang ali itu ada keluarga atau ali kan ali, karena alam atas, ali mah keluarga, artinya kalau pakai hamzah. Jadi minimalnya itu yang berubah. Jadi memang pasti yang namanya huruf itu berubah, huruf itu beda, pasti berubah. Ada beberapa yang hurufnya beda tapi tidak berubah, itu hanya beberapa kasus. Seperti shad sama sin. Shad sama sin itu kayak siratal ladzi, as-sirata itu boleh pakai sin, boleh. Ada riwayat yang pakai sin karena tidak bedakan makna. Atau dalam Quran pernah nggak melihat ada shad di atasnya sin, ada sin di atasnya shad kecil. Artinya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Ya. Artinya keduanya boleh dipakai dan tidak mengubah makna, padahal beda huruf. Tapi tentu tidak semua shad diganti sin tidak berubah huruf, tapi hanya beberapa. Kayak di siratal ihdinas sirat pakai sin itu boleh, ada riwayatnya. Tapi ya kita mah tenang aja. Tapi kalau hese di ihdinas siratal mustaqim, daripada shadnya terjelas mendingan sin. Sirat, si, ihdinas si, misalnya. Tapi yang lain itu pasti mengubah makna. Hamzah jadi ain, ain jadi hamzah, ha jadi ha, ya, jim jadi zai, suka kebalik itu kan itu ya. Apalagi sin-sinan kurvanya ada sin, ada shin, ada sa, beda semua tuh. Dal sama dal, ya kan? Ada to sama ta, itu kan sering kembali juga, ya. Nah itu pasti mengubah makna, gitu. Makanya Angka itu beda-beda kan. Angku yang ain unggul kadang-kadang. An-amta, ya, yang pertamanya hamzah, yang keduanya an-amta, ya. Nah itu juga pasti membedakan makna. Jadi maka hati-hati tuh an-amta. Jadi yang pertamanya kan hamzah, yang keduanya ain. Nanti insya Allah kita bahas lagi ketika di Fatihah, huruf per hurufnya dan makna per maknanya, ya. Nanti saya kaji lagi juga yang konkret membedakannya jadi apa, gitu, ketika diubah jadi apa, gitu. Tapi yang pasti berubah makna kalau hurufnya berbeda. Ya makanya di dalam Al-Fatihah aturannya ada 138 huruf yang harus kita jaga, kata para ulama. Lumayan sih, banyak. 138. Jadi dari awal Bismillah, ya. Oke, insyaallah kita nanti murojaah lagi di Al-Fatihah, ya. Jadi jangan bosan-bosan Al-Fatihah itu di murojaah, ya, supaya kita sama-sama memperbaiki. Karena mungkin saja ketika baca kita pun akan terlewat. Jadi bedanya kalau dia paham kemudian terlewat atau karena kesalahan itu tidak sengaja, insyaallah diampuni Allah. Misalnya kita sudah tahu an-amta, tapi suatu hari kadang an-amta misalnya itu, insyaallah diampuni
diampuni. Yang parah itu adalah dia tidak sadar salahnya dan tidak pernah betul. Tidak pernah betul dan tidak tahu yang betul mana. Kan berarti dia kelompok lain karena nggak ngaji lagi misalnya. Tapi kalau dia karena kesalahannya itu benar-benar salah sekali-kali, karena lupa misalnya, atau karena ada faktor lain, insya Allah diampuni itu kesalahan huruf. Tapi kalau dia tidak tahu yang mana yang betul juga, itu yang menjadi masalah. Yang betulnya yang mana ya nggak tahu misalnya. Maka salah dan betulnya juga karena kebetulan. Hari ini betul an'amta, besoknya an'amta, dua-dua naim misalnya. Ya kayak gitu. Nah itu harus diingatkan karena kadang-kadang lagi tidak konsentrasi misalnya orang, padahal dia tahu aimnya jadi kelewat misalnya gitu, atau tidak sempurna. Nah itu bisa jadi diampuni itu orang yang begitu ya. Kalau kesalahannya sekali-kali, kalau pokok gitu, kalau pokok. Dan sebenarnya kalau kita sadar salah di dalam sholat, dalam Fatihah itu boleh mengulang. Misalnya pas an-amta rasanya salah gitu. An-amta berikan itu. Siratal ladzina an'amta gitu misalnya. Ada salah di haknya misalnya alhamdulillah tadi salah tuh. Ulangi aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kesalahannya langsung diperbaiki ya. Kayak gitu. Bahkan kalau dalam berjamaah tuh sebenarnya makmum itu ya boleh memperbaiki imam, cuma hese gitu, memperbaiki imam. Kalau santai bisa ada yang mengingatkan. Tapi kalau rusuh Fatihah hese oke, kurang mana gitu. Kayak gitu. Ya kita secara pelaksanaan sholat berjamaah pun kan belum ideal ya, belum ideal bagaimana imam, belum ideal makmum. Pengingat makmum, pengingat imam juga belum ada. Harusnya memang ada tuh yang di belakang tuh wakil imam yang memantau gerak-gerik sama bacaan imam. Harusnya ada. Jadi semua gerakannya, ucapannya itu dipantau oleh satu atau dua orang di belakangnya yang nanti dia memperbaiki. Ini dalam kepemimpinan juga begitu. Makanya jangan anti kritik imam itu. Ya. Kalau ada imam yang salah, subhanallah, bahwa itu mau ulang, kan repot kalau imam sepupu salah rakaat lebih sering bisa. Tapi terus saya pendek. Ya. Makanya itu dalam kepemimpinan imam itu tidak maksum. Makanya ada kaidah untuk mengingatkan, termasuk dalam bacaan. Gitu. Atau saling mengingatkan dalam bacaan. Setelahnya tadi ada yang salah begini, karena lupa mungkin kan bisa jadi enak gitu. Atau karena sudah kebiasaan kan bisa diperbaiki. Cuma kalau saya pribadi pun untuk orang lain kalau nggak ngaji sama saya memang nggak bisa, saya belum bisa untuk karena belum punya legitimasi untuk memperbaiki orang secara langsung. Ya kecuali saya ketua agama bisa karena punya legitimasi. Iya, hari sekarang kan saya mah tamu sebenarnya, cuma tamunya serilah balik-balik. Saya tamu seberapa tahun, genap tahun. Karena KTP-nya masih kena orang Garut, saya menjadi tamu di situ. Tapi itu balik-balik, dan balik-balik. Kalau bisa. Baik, kita lanjutkan apa surat apa sekarang? Ayat 114 walaqad mananna as-sofat 114 halaman 450. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqabbalallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الظالمين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فحبرناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum